dan orang tua kami. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sungguh sukacita luar biasa, kita masih diberikan kesempatan kembali beribadah secara khusus untuk anak-anak didik kami dari tingkat TK dan SD dalam perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita memuji, memuliakan nama Allah dan Roh Kudus yang menyertai kita. Marilah kita mengucap syukur di mana dalam suasana Hari Kenaikan Tuhan Yesus kita dapat beribadah sebagai rasa ucapan syukur kita atas penyertaannya sampai hari ini. Walaupun kita merayakannya secara virtual, tetapi kita tetap disertai dan dilindungi Tuhan. Marilah saat ini kita ambil sikap hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Empat 40 hari setelah kebangkitan adalah waktu untuk Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Disaksikan oleh para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan awan mulai menutupnya dari pandangan para murid. Hari ini juga kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah dengan memandang Dia yang terangkat ke sorga. Kita pun meyakini bahwa Ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi dalam rohnya Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru, buat pagi hari yang cerah, buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, khususnya Engkau memberkati anak didik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua bernyanyi dan dengan sukacita menyanyikan pujian Besarkan Nama Tuhan. Pujilah Dia.
Soria diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Mari anak ibu kita buka Alkitabnya dan ibu akan membacakannya buat anak-anak ibu. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Mari anak ibu kita bernyanyi dengan sukacita dengan menyanyikan pujian Ku menang, ku menang. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan mengangkat pujian penyembahan sebab Dia hidup. Menyembah
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau anak-anak sekalian sudah siap, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh menyanyikan puji-pujian kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Anak-anak yang dikasihi Tuhan boleh membaca di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian merasa sedih ketika orang yang kalian kasihi atau orang yang kalian sayangi pergi meninggalkan kalian? Tentunya sebagian kita akan menjawab, saya sangat sedih ditinggal orang yang saya cintai. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah yang dirasakan oleh murid-murid. Ketika mereka menyaksikan penyaliban Yesus, mereka sangat sedih. Hati mereka sangat hancur. Bahkan ketika Yesus mati, mereka tak henti-hentinya menangis meratapi kematian Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesedihan mereka terobati ketika Yesus bangkit dari kematian. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit dari kematian. Mereka menjamah Yesus dan benar-benar Yesus telah bangkit. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari Yesus meneguhkan iman murid-murid. Dan yang menyedihkan kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah mereka bersukacita akan kebangkitan Yesus Kristus juga akan naik ke sorga. Sehingga hal ini membuat murid-murid menjadi sedih. Sama seperti kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita, maka rasa sedih akan menghampiri hati dan hidup kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan,
janganlah hatimu gelisah. Janganlah hatimu gelisah. Mengapa? Karena Tuhan menjanjikan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Pertanyaannya ialah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong bagi murid-murid. Penolong bagi orang-orang percaya. Di saat kita merasa sedih, Roh Kuduslah yang menghibur kita. Di saat kita merasa bingung, Roh Kuduslah yang mengarahkan kita, memimpin kita. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, meskipun saat ini kita merasakan kesedihan mungkin karena ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita harus tetap bersuka cita karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk renungan kita di pagi hari ini ialah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus tidak tinggal bersama dengan murid-murid di bumi selama-lamanya? Kenapa Yesus tidak bersama-sama dengan kita selama-lamanya sampai dunia ini berakhir? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengapa Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah karena Yesus berasal dari sorga. Jadi tempat Yesus adalah di sorga, bukan dari dunia ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia. Yesus turun ke dunia guna mendamaikan manusia dengan Allah. Melalui karya penyelamatan Yesus di kayu salib, manusia diampuni dosa-dosanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Selanjutnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang hina, orang yang memerlukan belas kasihan, pengampunan. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Baik itu dosa pikiran, dosa ucapan, dosa perbuatan, tindakan kita, semuanya harus kita akui di hadapan Tuhan. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang masih suka berkata-kata kotor? Siapa di antara kita yang masih suka mengganggu temannya? Semua itu harus ditinggalkan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita masih hidup di dalam dosa, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan mengakui seluruh pelanggaran-pelanggaran kita. Karena di sorga tidak ada dosa. Jadi kalau kita mau masuk sorga, kita harus diampuni dulu dosanya oleh Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama. Yesus naik ke surga karena Yesus berasal dari sorga. Yang kedua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus ingin menyediakan tempat bagi murid-murid. Tahukah kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia ini bukanlah tempat orang-orang percaya. Tuhan Yesus tidak ingin kita merasakan penderitaan selama-lamanya di dunia ini. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Aku naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagimu." Ya, pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-murid. Nah, sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga adalah murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan juga menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaannya anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita ini sudah menjadi murid atau belum?
Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau belum? Atau hanya sekedar percaya di mulut, tidak diikuti oleh percaya melalui tindakan kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi beriman tanpa melaksanakan firman di dalam kehidupan kita itu sama saja bohong. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus ingin menyediakan tempat bagi kita di sorga, karena di sorga adalah tempat yang sangat indah. Kita semua belum pernah ke sorga. Alkitab mencatat bahwa sorga itu adalah tempat yang sangat indah. Karena di sorga itu tidak ada ratapan. Di sorga itu tidak ada tangisan. Di sorga itu hanya ada pujian, sukacita, damai sejahtera. Tentunya anak-anak sekalian ingin merasakan sukacita, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, itulah alasan kedua mengapa Yesus naik ke surga. Yesus ingin menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah Yesus ingin kita melakukan pekerjaannya. Pertanyaannya ialah, selama Yesus berada di bumi, kira-kira apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Anak-anak yang dikasih Tuhan, lebih kurang 3,5 tahun Yesus berada di bumi, Yesus banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Yesus memberitakan Injil mulai dari desa-desa sampai ke kota-kota. Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, Yesus turun ke lapangan, Yesus mengabarkan berita keselamatan di dalam Tuhan. Yesus memberitakan Injil. Jadi anak-anak sekalian, Yesus naik ke sorga ingin supaya kita melanjutkan pekerjaannya. Karena kalau Yesus selama-lamanya berada di bumi, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita turut serta di dalam pemberitaan Injil. Ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak mungkin kita bertanya, Pak, saya kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Atau sebagian berkata, Pak, pemberitaan Injil kan itu tugasnya guru agama, tugasnya pendeta, tugasnya pengurus gereja, saya kan tidak tahu apa-apa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita harus tahu memberitakan Injil itu dapat dilakukan oleh semua orang. Memberitakan Injil tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi misionaris, tapi melalui gaya hidup kita, kesaksian kita, kita dapat memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang lain. Yesus berkata, beritakan Injil ke Yerusalem, ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana saya bisa pergi ke sana, Pak? Nah, anak-anak sekalian, dimanapun kita berada, kita dapat memberitakan Injil. Di lingkungan sekolah, bisa memberitakan Injil kepada teman yang belum percaya. Di rumah kita bisa memberitakan Injil kepada orang tua, kepada kakak dan abang kita, kepada adik-adik kita, kepada nenek dan kakek kita, dan kepada tetangga-tetangga kita. Jadi tidak mesti pergi ke Yerusalem, tapi di mana kita berada, kita bisa memberitakan Injil lewat gaya hidup kita. Jadi yang ketiga anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus ingin kita melakukan pekerjaannya, yaitu
menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Selain daripada itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama di bumi, Yesus juga banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Banyak sekali melakukan kebajikan-kebajikan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus memberi makan orang-orang kelaparan. Ya, di Alkitab dicatat bahwa Yesus memberi 5.000 orang makan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menguatkan orang-orang yang berduka cita, yang bersedih hati, yang tidak punya pengharapan. Dan Yesus ingin supaya kita juga dapat menjadi penolong bagi orang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal-hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan. Misalnya, ketika teman kita sakit, kita bisa mendoakannya, kita bisa mengunjunginya, memberikan kata-kata penguatan, penghiburan supaya tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, misalnya lagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bisa juga membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Misalnya ada temannya yang susah sekali belajar matematika. Kita yang tahu pelajaran matematika bisa mengajari dia bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Tapi bukan berarti kita sendiri yang mengerjakan tanpa dia mau diajari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi yang kita dapat lakukan untuk melayani Tuhan. Ya, misalnya kita hidup di dalam kejujuran, kita hidup di dalam kebenaran. Itu juga adalah cara kita untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketiga hal inilah alasan mengapa Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama, karena Yesus berasal dari sorga. Yang kedua, karena Yesus ingin menyediakan tempat bagi kita. Yesus ingin agar kita bersama-sama di sorga yang kekal. Dan yang ketiga adalah Yesus ingin kita melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan Yesus selama di bumi. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Melalui gaya hidup kita, orang-orang lain bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu benar-benar juru selamat sejati. Melalui gaya hidup kita, orang lain juga beroleh berkat daripada Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga, meskipun dilaksanakan secara virtual, marilah kita tetap bersukacita, tetap bergembira, karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang berbahagia ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Firman-Mu mengajari kami bahwa sebagai orang-orang yang ditebus, sepatutnya kami boleh bersyukur senantiasa di dalam hidup ini. Kami boleh menjadi kesaksian dimanapun kami boleh berada. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat pagi hari ini boleh menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami, doksologi, doa berkat. Bapa terima kasih.
Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Amin.